Ya, banyak orang yang sedang mengomentari mengenai impor ilegal ini. Saya ingin komentar mengenai Pak Menteri Zul ya. Dengan segala hormat, ini masukan buat Bapak. Jadi kalau saya lihat kinerja Bapak 2 tahun terakhir ini, sepertinya Bapak ini plan ya Pak. Waktu itu saya ingat Bapak bilang TikTok harus ditutup. Setelah Bapak terima masukan dari lapangan, Bapak ke toko-toko di Tanah Abang, katanya TikTok harus tutup karena ada dampak terhadap offline dan juga e-commerce dan sosmed nggak boleh disatukan. Lalu setelah keluar tuh dana triliunan, Bapak langsung berubah pembicaraan, harus ikuti zaman lah, inilah itulah. Dan sampai sekarang TikTok masih menyatukan sosmed dan juga platform e-commerce. Nah, kita lihat sosmed yang e-commerce ini termasuk yang lain-lainnya, mereka lah menjadi sarana di mana barang ilegal impor ini yang dijual, terutama oleh warga negara asing. Sekarang Bapak yang memberikan izin untuk TikTok berjualan, nah dipakailah untuk berjualan barang-barang yang ilegal itu dan dipakai oleh WNA. Jadi saya lihat Bapak ini plan. Setelah itu ada masukan lagi, banyak kosmetik impor. Lalu Bapak membuat kebijakan, ada 7 item yang akan dirubah kebijakan impornya ya. Dari tahun lalu, akhir tahun lalu Bapak membuat kebijakan itu dan berubah sampai 5 kali peraturan itu. Setelah dipraktekkan di lapangan, terjadi kebingungan di pelabuhan, lalu puluhan ribu kontainer tertahan. Dan saya membaca satu artikel yang mengatakan Bapak mengaku bahwa ada blunder di sana. Ya blunder sih blunder, tapi apakah Bapak akan menggantikan ganti rugi, memberikan ganti rugi kepada importir yang puluhan ribu kontainer itu nyangkut di pelabuhan, mereka harus bayar demurrage charges begitu besar? Enggak kan? Nah, saya lihat Bapak ini kurang bisa membuat peraturan, lalu mengubah-ubah, tidak proaktif dari sejak awal. Jadi menteri harusnya melihat, menganalisa pasar, apa yang sedang terjadi, bagaimana dampak terhadap pasar offline, bagaimana mengimbangi online dan offline. Semua itu harusnya dibaca dari awal dan membuat kebijakan dari awal. Bukan hanya mendadak-mendadak, Bapak reaktif. Harusnya proaktif dari awal. Saya lihat Pak Zul ini reaktif. Ada omongan dari pabrik-pabrik bahwa kita tutup karena barang impor. Bapak lalu sekarang bikin razia sana-sini. Pencitraan di televisi, di sosmed bahwa Bapak sedang bekerja menangkap ini itu. Apa gunanya Pak? Orang udah merencanakan usaha mereka, udah investasi, Bapak seenaknya razia sana-sini. Itu kan modal orang. Harusnya kan dari jauh-jauh hari kasih warning, jangan mendadak-mendadak ini. Banyak karyawan kena PHK juga Pak, dan bukan salah mereka. Mereka kerja dengan perusahaan impor, mereka kan perlu isi perut, mereka nggak salah. Jadi dampaknya itu besar, Bapak nggak mikir ya. Jangan reaktif dong Pak Zul, proaktif, bikin perencanaan jangka panjang. Dan sekarang Bapak udah mau turun 3 bulan lagi, udah mau ganti jabatan kan. Jabatan Bapak akan digantikan oleh orang lain. Untuk apa sih Bapak membuat hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat jadi nggak nyaman gitu loh. Bapak tidak akan dikenang sebagai orang yang berbuat hal-hal yang positif lah, berdampak positif. Malah akan dikenang sebagai orang yang membuat masyarakat kurang nyaman. Jadi Pak, tolong dipikirkan lagi mengenai kebijakan Bapak. Dan untuk menteri berikutnya, tolong Anda ini lebih baik proaktif membuat perencanaan. Kita butuh pasar offline untuk hidup lagi. Kita juga butuh online. Gimana mengimbanginya? Apakah menaikkan tarif di online untuk
adminnya atau mengenakan pajak di online atau apa. Pikirkanlah sesuatu supaya offline juga bisa hidup. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Ya, jadi dan juga untuk impor ini harusnya ada suatu kebijakan yang benar-benar direncanakan, dipikirkan efeknya kepada semua kalangan. Karena kalau Bapak nahan semua barang impor, dipersulit ya Pak. Banyak bahan-bahan baku itu yang dibikin di Indonesia, ya itu butuh raw materialsnya dari luar. Kita belum punya industrinya untuk bikin raw material. Jadi Bapak perlu pikirkan mengenai hal ini juga. Misalkan Anda bilang tekstil nggak boleh, benang nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, tekstil kalau nggak masuk dari luar negeri, sedangkan dalam negeri udah tepar seperti ini, pabrik-pabrik udah tutup. Jadi konveksi perlu bahan dari mana? Mau bikin baju lokal, kan perlu dipikirkan. Semua itu harus pelan-pelan Pak. Sambil Anda bekerja sama dengan Menteri Perindustrian, membangun industri-industri dalam negeri, di sanalah Bapak bisa perlahan-lahan mengurangi impor dari luar negeri. Kita juga mau kok pakai barang dalam negeri, tapi membuka pabrik itu ribetnya minta ampun. Jadi kebijakannya juga harus diperbaiki untuk buka pabrik. Semua itu harus Bapak pikirkan. Bapak-bapak menteri di sana kerjasamalah antara Kementerian Industri dan juga investasi, UMKM, perdagangan, semuanya harus kerjasama ya. Jangan seperti ini melakukan kebijakan sendiri, satu kementerian bikin ini yang nggak nyambung dengan yang lain. Perizinan itu dipermudah dong. Kan Pak Jokowi maunya dipermudah, kok masih sulit sih. Dan dari BPOM aja kita lihat banyak peraturan aneh-aneh keluar sekarang yang persulit, bukannya mempermudah malah dipersulit. Dan SNI ini juga sulit banget. Dan untuk apa sih SNI itu harus bawa orang ke luar negeri? Itu kan membuang-buang uang ya. Bisa melalui Zoom, bisa melalui dokumen yang dikirim. Negara lain aja nggak ada kok SNI harus ke luar negeri. Jerman aja begitu mantap, mereka punya safety regulation. Tapi tidak ada harus keluar negeri bawa orang dari pemerintahan dan kadang-kadang peraturan kita ini lebih ketat dari negara Eropa dan nggak masuk akal. Peraturannya kadang nggak masuk akal gitu loh. Ini yang harus dipikirkan semuanya. Tolong, SNI ini gunanya untuk apa? Semuanya dibikin SNI. Sekarang pakaian bayi pun harus SNI. Apa sih manfaatnya itu? Untuk apa gitu? Hanya persulit aja. Anda lihat ada produk yang laku keras di pasaran untuk bayi, untuk anak-anak mainan. Wah, laku keras, Anda bikin SNI. Karena untuk apa? Mau dapat cuan juga gitu. Ya janganlah Pak. Anda malah menekan rakyat sendiri. Ini nggak baik. Anda perlu pikirkan gimana membangun industri dalam negeri. Gimana kita bisa lebih luar biasa lah. Jangan cari gara-gara nanti SNI-nya nggak ada lah, ini nggak ada lah. Bikin peraturan dipermudah dong Pak. Ya, thank you.